cut loss berapa pas rame MSCI kemarin. Waduh, mereka pengen cari teman curhat, bro. Jadi mereka udah cut loss, mereka berharap tahu juga lu cut loss berapa. atau nasabah lu cut loss-nya berapa. Dan yang menariknya, mungkin teman-teman kalau juga cek gitu ya, di Broksum-nya malah sekuritas asing yang beli gitu loh. Maksud gua kayak, lu tahu Big Bang itu ada di MSCI, terus MSCI mengeluarkan pengumuman, ya kan, yang harusnya narasinya adalah downgrade, tapi kok ini malah di akum gitu loh dalam 3 hari 4 hari terakhir kemarin gue lihat. Kalau misalnya PO value kita drop ke Frontier, berapa besar probabilitasnya? Awalnya gue mikir kalau pertanyaan ini beberapa hari lalu, gue mungkin akan jawab 50-50. Tapi kalau per sekarang banget, mungkin gue bisa bilang Oke, ini momen yang sangat-sangat bersejarah bagi IHSG kita. Satu minggu terakhir benar-benar roller coaster, bro. yes. Ini benar-benar gila-gila, Pak. Gilanya luar biasa, apalagi buat teman-teman yang invest atau trading atau nge-hold saham-saham Konglo ya. Gua sangat-sangat mengerti perasaan kalian. Makanya ini juga di satu sisi pasti bikin orang deg-degan dan khawatir, tapi di satu sisi tiba-tiba jadi apa ya, kadang-kadang tuh kita tuh nggak boleh nge-jinx, bro, ternyata. Baru 1 bulan terakhir, gue tuh bilang sama Bro Rifan di podcast kita terakhir, bro, kapan nih kita ada drawdown? Soalnya kita butuh drawdown untuk mengedukasi perjalanan investasi yang real, gitu kan. Jadi Porto kalau bisa kita jangan show waktu naik doang, tapi waktu lagi ada market crash, waktu lagi apa, itu juga kita kasih unjuk gitu, supaya kita tujuannya itu untuk mengedukasi dan kita kasih unjuk realnya supaya teman-teman yang di rumah dengan style teman-teman masing-masing itu bisa bandingkan. Kalau misalnya teman-teman adalah trader, teman-teman itu adalah investnya itu di saham Konglo, atau teman-teman itu investnya di saham banking atau saham-saham fundamental lainnya, teman-teman bisa compare. Kalau misalnya dengan stylenya Rifan, teman-teman kayak gimana sih gitu. Dan harapannya bukan cuma pas naik doang gitu. Ternyata langsung dikabulin, bro. Langsung dikabulin langsung sebulan. Emang kadang-kadang kalau misalnya berdoa tuh nggak boleh negatif-negatif. Oke, kalau itu kali ini gue besok doanya supaya Portonya Rifan 100%. Tapi oke, ini sampai ada orang yang bilang, bro, akhirnya bisa lihat Porto kena drawdown. Tapi nanti kita bakal ke sana ya. Tapi overall, gue pengen dengerin lu punya apa ya, lu punya feeling, lu punya, kan sekarang udah lihat bosnya regulator diganti, statement-statementnya dari Danantara, dari yang inilah pembantunya presiden lah ya, termasuk ya timnya Danantara maupun yang OJK segala macam. Apa pendapat lu sekarang? Lu punya feeling kayak gimana? Tambah confident kah atau lu biasa aja atau kayak gimana? Kalau dengan yang sekarang, gue jujur lebih confident sih, bro. Compared to before, karena kalau misalkan kita ikutin, teman-teman juga ngikutin mengenai pasar modal kita, sebenarnya pasar modal kita itu previously itu belum ideal sebenarnya. Maksud gue gini, kayak ada beberapa hal yang di luar MSCI ya. Kalau MSCI ya karena transparansi data itu bukan barang baru lah. Tapi misalkan kayak ya kejadian-kejadian yang misalkan kayak kemarin lagi heboh saham dada, itu nggak ada punishment yang gimana-gimana. Itu kan juga menunjukkan sebuah mungkin kekurangan lah dari regulator kita yang perlu dibenahin. Kemudian juga mungkin kalau teman-teman Overpost tahu, banyak kok saham-saham atau emiten-emiten yang telat rilis laporan keuangan. Itu pun juga nggak ada penalti yang jelas. Kalaupun ada penalti, ya nominalnya kecil lah. Mungkin cuma ratusan juta, itu kan nothing gitu loh. Terus kemudian misalkan ada, previously juga ada mungkin emiten-emiten yang mungkin istilahnya adalah cooking the book. Itu juga tidak ada penalti yang jelas. Jadi maksudnya sebenarnya PR-nya nih banyak gitu. Nah, dengan bergantinya atau dengan ya mundurnya yang sebelumnya dan majunya yang baru, personally gue merasa ini lebih optimis. Apalagi sepertinya ini juga udah menjadi atensi dari pemerintah pusat, baik itu Menkyu maupun RI1 gitu ya. Nah, cuman ya satu yang memang mesti benar-benar dijaga adalah independensi dari BEI ini gitu, karena takutnya kalau misalkan nanti menjadi tidak independen, ada konflik of interest. Nah, itu yang mungkin agak perlu kita waspadai sih, Bro.
gitu. Iya, iya. Terus kan ada salah satu hal juga kemarin adalah mengenai reformasi bursa gitu kan. Hmm. Nah, apa sih itu arti dari reformasi bursa dan apa pendapat lo gitu? Significance-nya itu apa? Oke, nah reformasi bursa itu kan ada 8 ya. Mungkin gue sambil buka ini kali ya, biar kita bisa Ya. run through. Jadi kalau misalkan kita lihat kan ada 8 poin nih dari reformasi bursa kan. Nah cuman gue mungkin akan highlight beberapa yang menarik menurut gue, Bro. Ya. Yang pertama Ini itu lo tuh di di dari news ya? news Oke, ya, oke. karena ada 8 ada banyak ya. Ya. Gue mungkin akan sorotin itu yang pertama nih mengenai kebijakan free float. Nah, kebijakan free float dari yang sekarang 7,5% menjadi 15%. Sebelumnya kan akan staging ke 10% dulu, cuman karena urgent matters jadi langsung naik ke 15%. Mungkin gue mau komen sedikit tentang yang pertama, Bro. Jadi kalau menurut gue dengan free float ini sebenarnya, mungkin atau kita jelasin dulu kali ya Boleh, ke boleh. teman-teman ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum tahu, free float itu kan jumlah saham yang bisa diperdagangkan di pasar sekunder oleh publik, oleh retail. Nah, yang sekarang ini minimal 7,5 akan menjadi 15%. Jadi artinya gini, kalau misalkan nih ada 100 miliar lembar saham yang tadinya bisa diperdagangkan 7,5 miliar. Nah, sekarang itu minimal 15 miliar gitu. Jadi kalau misalkan buat emiten-emiten yang cuma punya 7,5 miliar lembar, berarti dia harus gimana caranya supaya bisa jadi 15 miliar lembar. Nah, cara-caranya mungkin yang pertama adalah si pemegang saham pengendalinya menjual sebagian kepemilikan sahamnya ke publik. Tapi kan kalau ini terjadi mungkin akan menciptakan tekanan harga. Yang kedua adalah melalui right issue. Jadi kalau misalkan mereka tidak mau menjual kepemilikan sahamnya sekarang, mereka bisa melakukan yang namanya right issue. Atau misalkan private placement. Jadi dengan menerbitkan jumlah saham baru sehingga bobotnya nanti ujung-ujungnya tetap adalah 15%. Nah, kemarin gue sebenarnya sempat diskusi dengan, ada diskusi dengan OJK. OJK sendiri sebenarnya arahnya itu sebenarnya lebih ke dua, Bro. Supaya bukan pemegang saham pengendali yang jualan, tapi lebih ke right issue. Nah, artinya harapannya adalah kalau misalkan right issue, jumlah saham beredarnya ditambah, akan menarik dana masuk. Either itu dari domestik atau itu dari foreign. Nah, cuman ada sedikit concern juga. Apakah dengan ya roller coaster yang terjadi selama 1 minggu ini akan mampu menyerap dana tadi? Nah, itu sih yang mungkin masih perlu ditelaah lebih jauh. Ya kan, apakah misalkan investor asing mau nih dengan kondisi sekarang yang lagi gonjang-ganjing seperti itu. Tapi arahnya sebenarnya kalau menurut gue bagus. Kalau kepercayaan ini bisa dijaga dan arahnya itu adalah right issue gitu. Jadi bukan si pemegang saham pengendalinya menjual saham ke publik gitu. Itu mungkin yang pertama, Bro. Kemudian yang kedua yang gua mau sorotin adalah kalau beneficial owner menurut gua nggak terlalu gimana-gimana. Ini ya menurut gua poin nomor 4, demutualisasi Bursa Efek Indonesia. Nah, ini menurut gua menarik. Kenapa? Karena mungkin buat teman-teman ketahui, jadi Bursa Efek Indonesia sekarang itu bukan TBK, jadi apa ya, mungkin kita bilang kayak pemegang saham dalam tanda kutipnya itu adalah AB atau anggota bursa. Nah, dengan demutualisasi ini nantinya akan menjadi perusahaan terbuka dan ya kita semua bisa melihat secara transparan tata kelola dan juga mungkin keuangan dari Bursa Efek Indonesia. Nah, harapannya adalah dengan keterbukaan ini ya kita investor juga bisa menjadi percaya lah dengan si bursa gitu. Dan cuman ada satu catatan, Bro, mungkin yang gua agak sedikit concern adalah di mana Danantara juga kabarnya akan menjadi pemegang saham dari Bursa Efek Indonesia. Nah, ada plus minusnya. Plusnya ya mungkin secara profesionalisme segala macam itu oke lah. Cuman yang gue takutin ini ada konflik of interest kalau ternyata nanti ada masuk unsur politik ke dalam Bursa Efek Indonesia. Nah, itu mungkin yang ya perlu kita waspadai lah gitu. Tapi hopefully ya nggak terjadi gitu. Tetap Bursa Efek Indonesia bisa independen gitu kan. Kemudian apalagi? Nah, ini poin kelima nih, penegakan aturan dan sanksi. Nah, ini yang tadi gue sempat mention, Bro. Jadi kalau sekarang tuh mungkin bisa dibilang kayak ya agak lembek ya sebenarnya terhadap emiten-emiten yang nakal. Nah, dengan rencana aksi kelima ini, penegakan peraturan dan sanksi, menurut gue ini akan jauh lebih menumbuhkan kepercayaan baik investor lokal maupun foreign
gitu. Karena kalau misalkan emang emitennya telat kasih laporan keuangan, sanksinya apa? Kalau emiten ketahuan cooking the book, sanksinya apa? Kalau emiten ketahuan melakukan perdagangan yang tidak sesuai dengan mekanisme market, sanksinya apa? Nah, itu kan harus diperjelas gitu loh. Ya, nah, itu menurut gue positif. Dan mungkin yang terakhir yang mau gue sorotin adalah rencana ke-6, penguatan tata kelola emiten antara lain melalui kewajiban pendidikan berkelanjutan bagi direksi, komisaris, dan komite audit, serta kewajiban sertifikasi bagi penyusun laporan keuangan emiten. Nah, ini menurut gue yang poin ke-6 ini sekarang tuh belum merata di bursa kita. Jadi ada emiten-emiten yang mungkin direksi atau komisarisnya terlalu muda, ada yang belum punya rekam jejak, ada yang nggak sesuai dengan background-nya. Jadi itu kan menurut gue tuh harus distandarisasi. Apa sih sebenarnya kriteria direksi ataupun komisaris yang layak untuk masuk ke Bursa Efek Indonesia. Nah, kalau udah ada standarisasinya, orang kan enak gitu loh. Oh, tahu bahwa kalau gue invest di IHSG, ada standarisasinya. Nah, itu sih poin-poin itu menurut gue. Gitu. Emang menarik ya kalau misalnya cara orang bacanya aja berbeda-beda. Kalau misalnya Bro Rifan tadi baca itu dari POV-nya seorang fundamentalis. Jadi yang UBO di skip. Padahal kalau misalnya buat yang main saham-saham Konglong, Ya, gitu. UBO itu yang paling bikin orang cenut-cenut gitu kan. Tapi ya emang kita sangat welcome dengan segala macam kungfu, dan itu adalah kungfunya Bro Rifan yang waktu gua UBO di skip, wah sangat menarik thought prosesnya. Oke, kita lanjut nih, pertanyaan orang nih, which is kita punya esensi video ini. Cut loss berapa pas rame MSCI kemarin? Waduh, mereka pengen cari teman curhat, bro. Jadi mereka udah cut loss, mereka berharap tahu juga lu cut loss berapa. atau nasabah lu cut lossnya berapa. Gua cut loss berapa, Bro Rifan? Coba mungkin kita ini kali ya, pengen lihat, kan ada 2 porto kan. Yang pertama itu yang kita udah mulai dari bulan Juli lah ya, tahun 2025. Jadi gue pengen lihat kita punya return dari bulan dari awal pertama kita naik, lalu udah turun, lalu sekarang kayak gimana. Yang kedua juga sama. Yang kedua itu kan kita mulainya itu bulan Desember ya, awal Desember, akhir November lah kira-kira gitu. Oke bro, silakan bro, kita mulai dari yang pertama dulu aja ya, sambil kita screen record. Oke, ini berarti return per sekarang ya? Ya, ini return per sekarang. Kalau per kita podcast hari ini tanggal 3 Februari itu di 33% tuh. Ini drawdown dari yang sebelum kita podcast itu, gue mungkin ke bawah kali ya. Mungkin biar lebih jelas gue pakai 1 month. Nah ini, kemarin kita podcast terakhir tuh 19 apa 20 Januari ya, di sekitar sini ya. Nah ini nih, di 37%, 36%, ya ini waktu kita podcast terakhir. Dan sekarang ada drawdown ya. Drawdown ini per kita podcast itu di 32,64 atau 33%, berarti kurang lebih drawdown-nya itu 3,5 sampai 4% di porto pertama. Nah, cuma interestingly adalah kalau kita compare ke GCI-nya, di GCI tanggal 19-20 itu di 29,65%, GCI itu IHSG-nya. Nah, at this time 12,46%, berarti 29 kurang 12, GCI-nya itu turun 17%. Jadi porto kita di yang pertama ini drawdown-nya adalah 3,5 sampai 4%, versus drawdown GCI itu di 17% tuh. Gitu. Menarik. Lu boleh, GCI itu adalah Jakarta Composite Index ya. Itu bahasa Inggrisnya lah, India itu IHSG. Ya, coba kita lihat yang all time deh. All time ya. Nah, ini berarti ya ini by the way ini ada beberapa spike, tapi supaya teman-teman tahu yang spike kayak gini nih. Yang ini tuh waktu IPO ya. Waktu yang IPO. Yang ini kan. Yang gue yang dark blue kan gue kan. Nah, yang dark blue. Nah, ini ikut IPO, habis itu dikembaliin lagi, dia tuh jadi di sini gitu ya kira-kira. Tapi kalau misalnya IHSG ini gue nggak tahu nih gara-gara apa. Ya, makanya perbaikin min. Tapi intinya kita mulai itu dari sini ya. Yes. Juni Juni berarti.
Tuh, ini teman-teman bisa lihat ya. Naiknya itu di ini apa nih? Tanggal 10 Juni. 10 Juni. 10 Juni IHSG itu outperform portfolio. Ya. Ya kan kalau misalnya ini kan mungkin gara-gara lu belum deploy duitnya. Belum. Ya kan masih full cash lah, lu masih full cash. Betul. Nah, kita mulai outperformnya itu tuh di bulan Juli. Bahkan inilah ini udah mulai. Ya minusnya lebih sedikit. Yes. Ya tapi mungkin faktor tadi juga belum dideploy semua cash-nya. Ya. Jadi waktu IHSG turun, Ya. otomatis Dia juga. ya portonya lebih nggak turun. Ya. Gitu. Nah mulai outperformnya di sini kelihatannya nih ya. Iya, Ada itu gue mulai belanjain tuh. Iya. Lebih perform itu intinya selisih antara yang dark blue sama yang light blue ya. Ya, betul. Yang hitam yang ini dark blue apa sih? Dark blue. Biru tua. Ya. Ya, biru tua lawan biru muda. Ya. Ya, oke. Nah, ini biru tua, ini biru muda gitu ya. Ya. Yang tingginya itu jaraknya itu antara biru tua sama biru muda itu lebih tinggi, artinya selisihnya lebih banyak gitu. Betul. Ya, ini udah kelihatan ini sampai yang kemarin ya. Ya. Agustus itu 20% lawan 12%. Ya. Ya, lanjut ke sini ke yang ini yang terakhir kita ya. 20 ya. 20. Ya, nah 20 ini. itu 36%. 36%, GCI-nya 29%. Iya. Terus waktu market crash gue pengen lihat market crash deh. Market crash itu tanggal berapa ya? Hari Rabu. Hari Rabu. 28 dan 29. Betul. 28 dan 29. Ingat bro. Ini di Ingat aja Ingat lu. banget. Bersejarah soalnya. Bersejarah. Sebentar, gue pengen lihat di one year ya. Oke. Tadi kan kita kan tadi 20. Yes. 20. Nah, waktu tanggal 28 Satu lagi. oh salah itu. Nah, 28 itu segini. ya. Berarti ini nih. Oh, ini mungkin weekend ya atau apa sih? Gue nggak ngerti. Weekend itu ya 30 31 Nah, ya. iya, tapi maksudnya gue nggak ngerti nih kenapa ini kayak gini. Tapi anyway, ini yang kita punya datanya. Berarti tanggal 20, tadi dari tanggal 20 itu segini. 20 itu segini. Yap. 36% lawan 30%. Yap. Ya. Mm-hmm. Tiba-tiba waktu tanggal 28 itu di sini. Tadi kan 36-an, berarti lu turun 3%. Gua turun 3%. Porto yang dikelola turun 3%. Yes. IHSG itu turun dari 30% jadi 18%. Berarti turun 12%. Turunnya sepertiganya. Turun sepertiganya kira-kira. Iya. Gitu. Ya makanya ini udah kelihatan lah kayak Porto Refund itu kalau misalnya gue simpulkan dari sejarah pengalaman kita dalam waktu 6 bulan ini, naiknya itu tuh naiknya itu bukan yang dar-dar-dor, bukan yang naik 100%, 200%, tapi naiknya masih considerable, apalagi menang lawan IHSG. Ya. Tapi kalau misalnya turun, itu resilient gitu. Ya. Kira-kira kan kesimpulannya seperti itu ya. Betul. Ya. Soalnya ya klien lu banyak yang DM nggak dulu? Waktu tanggal 28? Waktu tanggal 28-nya enggak, pas tanggal 29-nya iya. Kenapa tanggal 28-nya enggak? Karena waktu tanggal 28 itu pas pertama kali trading hold, saham-saham yang di sini tuh masih kayak cuman turunnya 1%, 2%. Nah, pas tanggal 29 itu ini nih berarti nih. Nah, itu kan dodon kan? Iya kan? Tapi kan turun 0, sekian persen. Iya, cuman secara secara saham-sahamnya itu kan pas yang jam 9.30 ya kalau nggak salah. Saham-saham fundamental itu ada yang turun 8%. Yes. Gitu. BBCA saat itu 6.000 sekian. Iya. 64 kalau nggak salah. 6465. Iya, 6465 iya itu. Kan? BRI juga 33, 34, BMRI juga segitu. Benar. Ya, Di kan? saat itu jam 9.30 waktu semua lagi crash. Portonya berapa tuh? Lu inget gak sih kira-kira? Gua nggak ingat exactly ingat berapa. Iya. Gitu. Tapi ya sempat turun kan. Nah, itu rame tuh DM. Gue mungkin salah. Gue nggak tahu ya. Gue soal dulu lagi podcast sama Bang Radit. Itu tanggal gue lagi podcast sama Bang Radit. Jadi gue lagi on the way. Gue cekin. Kalau nggak salah yang gue cek itu 29%. Oke. Kira-kira. Okay. Jadi dari 32 waktu jam 9.30 waktu BCA itu 6.400. Porto gue itu sekitar 29%. Oke. Ya, terus sekitar segitu. Oke. Mungkin yang teriak-teriak kan baru-baru. Iya. Bener nggak sih? Panik. Bener nggak sih yang baru-baru? Bener ya? Relatif ya. Relatif yang baru-baru ya. Soalnya kalau misalnya lama-lama yang udah di atas 6 bulan, kalau misalnya 30% jadi 29%, lihatnya sih bersyukur ya.
pertanyaannya beda tuh. Kalau yang misalkan udah di atas 1 tahun kan udah pernah kena drawdown yang waktu di April 2025 yang Donald Trump Oke. reciprocal tarif. Nanyanya beda. Oh, kita beli saham apa? Oh. Kalau yang baru-baru, Pak, ini kita cut loss nggak? Oh, oke. Nah, itu kan kelihatan beda nih. Ya Oh, kan? yang baru-baru takut. Takut. Yang lama-lama. Waktu itu ya, jujur ya, gue mikir loh, apa gue top up sekarang ya? Bener, itu literally yang gue lagi kepikiran gitu. Cuman saat itu udah lagi podcast segala macam. Begitu udah selesai sama Radit, wah udah ternyata ininya fear-nya nggak kurang lama. Kurang lama. Cuman yang dalam otakku kayak gitu. Soalnya soalnya kalau misalnya kita ngelihat inti dari kegaduhan yang terjadi gitu this whole MSCI play gitu ya. Seharusnya kan kita ada 3 possibility. Pertama, possibility adalah Indonesia jatuh ke frontier market. Ya. Kedua, kita tetap di Emerging. MSCI EM. Ya. Tapi MSCI EM gue bagi jadi 2. Jadi part 2A sama 2B. Part 2A adalah MSCI EM dan MSCI Play yang saham-saham Konglo kemarin bisa berlanjut. Oke. Yang 2B adalah kita MSCI EM tapi yang Konglo Stocks itu tidak berlanjut. Ya, jadi kita back to fundamental gitu intinya. Nah, whatever it is, kalau misalnya waktu gue ngebaca situasinya, fundamental play itu tuh harusnya no issue. Kenapa no issue? Soalnya the biggest risk itu adalah kita ke frontier. Ya. Ya, kalau misalnya ke frontier, matilah. Mati. Cuman kalau misalnya kita ke frontier, menurut gue itu national emergency lah. I think kita bakal do everything it takes supaya kita tuh nggak jatuh ke frontier. Soalnya kalau misalnya teman-teman tahu implikasi frontier, pertama, dari segi capital outflow gede banget. Orang-orang yang bakal banting haki dari dia punya equity, dan bukan cuma dari saham Konglo doang, tapi termasuk saham-saham fundamental gitu kan. Exactly. Dan yang paling bikin concerning itu adalah juga dari utang. Risk premiumnya. Investor asing kalau misalnya mereka mau taruh duit di Indonesia, kalau misalnya mereka mau minjemin duit ke Indonesia, mereka bakal minta imbalan yang jauh lebih tinggi. Implikasinya adalah bisnis SME gitu ya. Lu kalau misalnya mau pinjem duit dari bank, lu bisa-bisa pinjemnya 20% bunganya. Mati gitu, hancur itu. Nah, itu makanya kelihatannya dan kelihatannya presiden nggak punya kepentingan untuk kita itu tuh tidak memenuhi permintaannya MSCI gitu kan. Jadi ya pasti they will do whatever it takes, ya kan. Nah, jadi fundamental stocks menurut gua relatively safe lah gitu kan. Nah, yang kita nggak tahu adalah yang Konglo Stocks ini nih yang bakal ya 50-50 lah. Ya, kita nggak tahu lah. Kalau misalnya kemarin kita lihat ARB semua yang per hari Senin ya, yang pokoknya yang per di atas 100, 200, 300 rata-rata. Rabu, Kamis, Senin Nah, itu turun. Nah, tapi Jumat sempat rebound. Betul. Jumat udah kasih PHP, bro. Jumat dikira kayak, oh, kelihatannya udah ini nih, Senin dibanting. Cuman hari ini kita dikasih sedikit angin segar hari Selasanya gitu. Jadi, ya kita, kalau misalnya gue sih harapkan semua kungfu masih boleh berlanjut. Tolong, kalau yang pintar, kerahkan kungfu-kungfumu gitu. Nah, cuman ya, jadi itu sih menarik sih kayak POV-nya ya. Ya, makanya lu punya nasabah adalah orang-orang yang expecting-nya ini ya, return-nya itu bukan yang dar-dar-dor. Bukan. Tapi kalau misalnya lagi ada drawdown-nya juga bukan yang minus 20%. Bukan. Gitu. Relatively lebih resilient lah. Mungkin kata kunci sih resilient lah. Atau bahkan beberapa kemarin kayak ada yang DM gitu kan. Korifan, mantap, porto anti badai. Gue baru dapet tuh istilah itu, porto anti badai. Gue ngomong hal yang sama sih. Soalnya kan mertua gue juga ikutan kan. Mertua gue juga ikutan. Gue bilang sama, kan kita lagi makan malam kemarin, Mah gimana Mah? Anti badai. Jadi, Makanya buat gue itu istilah baru. Iya. So menarik, soalnya kalau misalnya kita lihat di titik tertinggi ya, mungkin waktu di sini ya di sini kan ya ISG kita pernah plus hampir 30% lah, 30. Basically kan. Betul. Plus 30%. Kesini kan udah minus, ya profitnya tuh udah kepangkas, berapa tuh? Dari 30 jadi 13. Kepangkas lebih dari 50% lah. Oh iya. 50-60% gitu kan. Iya. Makanya kayak ya, menarik. Gameplaynya menarik. Tapi kalau misalnya kayak gitu di momen-momen itu ya, buat menjawab pertanyaannya, lu cut loss berapa pas rame MSCI kemarin? Apakah ada yang lu cut kemarin? Nggak ada. Jadi, nggak ada yang cut? Satu pun nggak ada yang cut? Satu pun nggak ada yang gua cut loss. Oke. Walk me through thought process-nya gitu. Kenapa lu nggak cut loss? Kan saat itu kan bisa aja kita ke frontier market.
gue tipikal yang gue tidak mau action dulu, baru kemudian mikir, bro. Jadi at the time, pas tanggal 28 itu, gue lebih ke arah kayak gue mencerna apa yang terjadi. Ya kan? Dan mungkin informasi masih benar-benar masih ini ya, rough lah ya. Dan gue stay dengan tim gue minta untuk cek apa yang terjadi gitu kan. Nah, baru pas sorenya, gue baru dapat info lah tentang apa sih ekspektasi dari MSCI gitu-gitu kan. Nah, dari situ gue menyimpulkan gini, oke, kalau gitu kita cek portfolio kita. Yang pertama, apakah porto kita ini ada hubungannya dengan keluar atau masuknya MSCI. Nah, kalau dari stock universe yang gue pilih atau yang gue punya, itu memang dari awal tidak mengejar untuk masuk ke indeks MSCI. Memang kalau misalkan yang tadi Bro Leon bilang kalau kita masuk ke frontier, itu udah national emergency. Cuman balik lagi nih, ini ntar gue cerita ke sana, gue selesai ini. Jadi yang pertama adalah gue melihat bahwa saham-saham yang di universe gue itu tidak ada hubungan langsung dengan MSCI. Yang kedua adalah memang secara fundamental gue masih meyakini baik. Ada beberapa emiten yang gue reach out dan mereka nggak khawatir tentang itu. Jadi itu menambah conviction juga. Yang ketiga, nggak ada yang di cut loss karena memang kita beli di harga bawah. Jadi artinya profitnya berkurang, yes, tapi tidak sampai negatif. Nah, jadi memang tidak ada yang di cut loss karena alasan-alasan tersebut. Sorry, mungkin bahasanya gue rubah ya, bukan cut loss. Soalnya kan emang lagi floating profit kan. Iya. Tapi kenapa nggak ada yang, mungkin untuk menjawab pertanyaan ini ya, kenapa nggak ada yang lu TP-in aja? Lu TP-TP-in dulu nih, takutnya nanti turunnya lebih dalam. Takutnya nanti apa gitu. Kenapa lu nggak ada pemikiran ke sana? Kalau yang di TP sebenarnya ada, tapi before itu. Yang kayak kita punya SMA, Archie kan belakangan turun kan, SMA juga belakangan turun lagi, tapi kita udah TP sebelum itu. Kemudian BWPT itu juga udah kita TP, BGTG kemarin juga ada yang sebagian kita TP. Jadi maksud gue, kenapa tidak ada yang di TP at the time, karena kita sudah TP sebelumnya, seperti itu. Itu sih, kalau menurut gue. Iya. Ini ada yang nanya nih, sorry, sebelum gue ke pertanyaan selanjutnya, gimana dengan porto yang kedua ya? Oh iya, porto kedua ya. Ya, kalau yang porto kedua yang di sini sebenarnya tampilannya kurang enak. Mungkin lu bisa dari handphone lo kali, Bang. Pakai handphone aja. Oke. Coba deh. Oke. Ini nih berarti tapi sedikit disclaimer ini. Jadi portonya Bro Rifan ini dia kan ada porsinya itu ada 3 bucket ya. Yang gua ngerti ya. Pertama itu adalah ada cash, lalu ada yang dia setorin ke reksadana, RTPU, sama ada yang dia beliin saham. Betul. Gitu kan. Jadi ada 3 tuh. Dan kalau misalnya kita ngomongin portfolio berarti kan keseluruhan kan. A plus B plus C gitu. Nah kalau misalnya ini tuh adalah sahamnya tok. Ya. Berarti ya ini adalah return sahamnya tok gitu. Saham itu returnnya 5,5% kalau misalnya kita lihat YTD gitu ya. Ini tanggal 20 Januari. Oh 20 Januari itu sebenarnya ISG itu menang dibandingkan portfolio. Ya. Tapi setelah itu portfolio menang kayak gini melebar. Oh menarik ya. Lebih kelihatan di sini kali ya. Iya, dia lebih kelihatan nih. Iya. Konsisten ya jadi ya ininya ya, performance-nya antara yang pertama sama yang kedua ya. Malah yang menariknya adalah kalau yang di portfolio pertama tadi drawdown sekitar 3,5 sampai 4%, kalau yang di sini justru ada kenaikan, Bro. Iya. Dari kan kita podcast itu 20 ya kemarin ya. 20 itu kan di 3%-an lah ya. 3%-an. Nah, kalau sekarang berapa tuh kalau di situ? 5,5. Tapi tadi ini kan sahamnya only. Sahamnya only. Ya kan? Kalau blended itu berapa persen? Blended kemarin gue hitung itu sekitar termasuk yang RTPU dan cash ya. Blended pokoknya semuanya itu 3,5 sampai 4%-an. 3,5 sampai 4%. Versus yang waktu kita podcast itu di 2 sampai 2,5%. Iya. Malah ada kenaikan sekitar 1,5 sampai 2%. Iya. Gitu. Itu sejak Desember ya berarti ya. Kira-kira hampir 2 bulan lah berarti kayak gitu. Ya hampir 2 bulan. Ya menarik sih, menarik. Nah kalau misalnya itu berarti apakah lu udah deploy cash-nya lebih banyak ke saham dengan kondisi sekarang? Kalau waktu yang di porto kedua justru kalau cut loss atau jual tadi enggak, tapi justru ada yang gue beli lagi. Ada yang lu beli lagi? Ada yang gue beli lagi. Kalau yang porto pertama kenapa lu nggak beli lagi? Kalau yang porto pertama beda, stock pick-nya soalnya beda, Bro. Stock pick yang pertama itu kan yang udah rata-rata udah pada naik tuh.
Nah, kalau yang porto kedua yang lebih baru kan gue pilihan sahamnya juga beda. Ya, artinya yang ada di porto pertama nggak ada di porto kedua, yang ada di porto kedua nggak ada di porto pertama. Jadi emang sengaja gue bedain Iya. gitu supaya pembelajarannya lebih banyak lah. Iya, iya. Gitu. Nah, yang kenapa yang di porto pertama itu enggak karena stoknya beda. Jadi gue lebih yang gue kemarin beliin itu yang di porto kedua. Oke. Gitu. Dan karena nominalnya lebih besar, tanggung jawab gue juga jadi lebih besar. Oke. Nah, sorry, coba di screen record lagi deh yang ini deh. Oke, gue mau make sure. Kalau misalnya ini tuh saham only atau ini tuh blended? Kalau ini blended. Ini blended. Ini blended. Berarti ini the whole portfolio. The whole portfolio. Kalau bisa tadi dari handphone itu adalah saham only kayak Saham gitu kan. only. Ya jadi supaya teman-teman tahu ya. Jadi kita pengen kasih unjuk apa adanya realnya gitu. Oke. Iya, oke. Terus, nah kalau misalnya yang ini ada berapa persen cash yang porto pertama? Oke, gue coba ke atas ya. Iya. Kalau posisi sekarang itu gue di 66% equity, 33% cash. Menarik ya, 33% cash ya? Iya. Nah, Karena makanya tadi, kalau misalnya equity-nya itu adalah, lu bilang itu udah naik, lu belinya kemarin dari bawah, segala macam. Kenapa cash-nya ini lu nggak beliin aja saham-saham yang sama kayak di porto kedua? Pertama adalah gue pengen supaya cash-nya ini tetap ada, bro. Jadi sebenarnya gini, kalau misalkan di porto pertama kan gue ada namanya tuh best buy, ada namanya hold area, sama ada namanya area TP, ya kan. Nah, kalau yang di porto pertama itu rata-rata udah kan kalau yang udah masuk ke TP udah kita taking profit kemarin. Nah, sisanya ini ada di area hold. Nah, sebenarnya gue mau beliin lagi, tapi kemarin cuma turunnya tuh kayak cuman 8%, 10%, itu pun kayak cuman 30 menit gitu loh. Gue sebenarnya udah mulai antriin di harga lebih bawahnya lagi dengan ekspektasi tuh bisa beli lagi kan. Oh, nggak kena? Nggak kena gitu. Lu udah antriin? Gue udah antriin, ya kan, tapi ternyata nggak kena gitu loh. Karena gue expect kalau misalkan trading hold nih biasanya harusnya ya 15-20%. Gue antri tuh di bawah itu gitu kan. Ternyata cuman turunnya 7%, 8%, itu pun cuman 30 menit habis itu naik lagi gitu. Nah, itulah kenapa yang porto pertama ini belum ada yang dibeliin lagi di tanggal 28 sama 29 tadi gitu. Jadi lu manage itu berbeda ya? Maksudnya kacamatanya itu lu nggak nyamain cash di porto pertama, itu cara mainnya ngikutin yang porto pertama. Yang kedua itu yang kedua, lu nggak soalnya kan logika gue adalah kalau misalnya ada saham A itu bagus, lu beliin aja buat semuanya. Termasuk yang buat yang join itu dari Januari, Februari, Maret, Juni, Agustus. Kalau yang bagus semua orang beli dong. Lu nggak kayak gitu ya berarti ya? Ada timingnya, Bro. Jadi ada kan kita bilang kayak ya batch-nya lah ya. Nah, misalkan kayak yang batch Januari pilihannya adalah A, B, C, D, E gitu kan. Nah, ini kita ya udah ini dulu aja. Maksudnya toh juga masih ada potensi upside kan. Nah, cuman kan kalau yang misalkan kayak yang Desember kan beda tuh. Yang A, B, C, D ini kan udah ya rata-rata udah naik dan udah di atas base buy-nya. Nah, gue nggak bisa paksain buat si klien yang batch Desember. Berarti kan gue harus pilihin lagi misalkan yang FGHIJ. Ya, yang FGHIJ ini gue prioritasin buat yang di sini dulu. Nah, iya gitu. pertanyaan gue yang seterusnya FGHIJ ini kenapa nggak dibeliin buat betul. ini? Oke. So apakah gara-gara lu pengen reserve cash untuk kalau misalnya yang ABC ini turun gitu maksudnya? Ada dua hal. Pertama itu gue pengen reserve cash supaya kalau misalkan yang ini turun gue bisa beli lagi. Yang kedua adalah kalau gue beliin semua akan jadi over diversification. Nah, over diversification ini akan lebih sulit buat gue untuk bisa mengontrol atau menjaga lah kinerjanya. Tentu kan kalau misalkan kita 5 saham misalkan dengan misalkan 10 saham akan beda. Ya kan, nah makanya kenapa yang 5 ini gue nggak paksain buat yang si ini, karena kalau misalkan over diversification malah akan lebih sulit buat gue, Bro, gitu. Ditambah nanti nggak ada posisi cash. Nah, itu sih dua alasan. Berarti ya kalau misalnya nanti misalnya Februari nambah lagi, jadi ada 3 porto nih. Ini portonya akan berbeda dengan A sama B. Porto pertama sama porto kedua gitu. Kalau yang sama A beda, tapi kalau yang sama B ada irisannya. Oh, soalnya jaraknya dekat. Kecuali kalau misalnya gue masuk lagi misalnya bulan Juni, April, Mei gitu misalnya. Itu bisa berbeda. Bisa berbeda. Tergantung misalkan ternyata yang di sini naiknya udah tinggi. Ya, berarti kan tadi tuh pokoknya gue punya guideline kayak best buy yang saham yang ini tuh berapa sih? Kalau semuanya udah di atas pasti beda. Tapi misalkan dari 5 yang B ternyata 3 udah di atas best buy, 2 masih di bawah best buy. Nah, 2 ini bisa masuk ke porto C. Oke. Gitu. Nah, gue pengen itu yang buat porto kedua ya tadi ya. Lu boleh share nggak
yang lu beli itu apa aja? Oke. Iya. Nah, Oke. ini posisi Oh, ini per 2 Februari ya? ya Februari. closing market 2 Februari, oh jam 6 malam. 6 malam. Kemarin lu screenshotnya Ya, ini betul. ya. Tapi ini 2,3%. 2,3% ini adalah yang floating. Oh, yang floating. Floating. Jadi Oh, yang udah di TP dia di luar nggak itu. masukin. Oke, Betul, oke, oke. yang di TP tadi yang di screenshot lo. Oke. Nah. Ya. Nah, ini kalau posisi sekarang itu 75% stocks versus 17% cash, dan gue ada sedikit reserve di pasar uang. Nah, ini mungkin kalau gue boleh cerita, kemarin itu kita pasar uang itu sekitar 15%. Nah, by the time tanggal 28 atau 29-nya, 29, tanggal 29 Januarinya, itu gue rekom untuk kita cairkan sebagian dari pasar uang supaya dia bisa masuk ke trading balance-nya. Gitu. Nah, itu action yang pertama. Terus action yang kedua, gue ada beliin juga beberapa saham, termasuk ya diantaranya yang BGTG Mayral ini, bro. Gitu. Mungkin gue show kali ya. Iya. Ini masih konsisten top 2-nya ya, seperti yang video terakhir Sebelumnya. kemarin kan. Betul. Podcast kita terakhir ya, Betul. BGTG sama Eral. Betul. Ya. Nah, kalau untuk yang gue beliinnya itu, oke, nah, nah, jadi ini portfolio yang tadi ya, yang di tampilannya Leon lebih enak. Nah, ini mungkin yang gue pengen highlight adalah yang ini, bro. Jadi ini transaksi historinya. Jadi by the time kita podcast terakhir kemarin itu kan 27 Januari kalau nggak salah. Ya kan, nah setelah itu gue ada, kalau di Eral itu ada tanggal 21, 23 sama tanggal 2 Februari itu gue ada melakukan beberapa pembelian lagi lah. Terutama ya mungkin kalau yang Eral ini pas nggak pas banget waktu di 28-29 ya, tapi waktu itu di tanggal 2 Februari karena lumayan, ini sebenarnya kena drawdown-nya juga lumayan sih, Bro. Jadi waktu itu kan kita dari 344 ya, 340-an, terus habis itu kan sempat naik ke 370, 380 I think, terus dia balik lagi tuh sampai terendahnya itu di 316 gitu kan. Nah, cuman gua waktu itu memang pasangnya di bawah itu cuman nggak kena, udah rebound. Nah, begitu gua dapat informasi yang lebih clear lah ya baru gua melakukan penambahan. Jadi mungkin bukan yang benar-benar di bottom banget, tapi gue tambahinnya itu adalah pas gue bisa mendapatkan informasi yang lebih clear. Nah, itu sih, bro. Jadi intinya dia koreksi. Waktu dia koreksi, lu pasang di bawah. Abis ini kan nggak kena kan? Gue pasang di bawah 300. Lu Lawarnya keterlaluan juga. Nggak kena gitu kan. Jadi turun, lu pasang di bawah. Abis itu dia udah sempat rebound, waktu reboundnya baru lu kejar. Baru gue kejar, gitu. Ya, lu kejar setelah lu dapat apa? Setelah lu tahu apa baru lu berani naikin. Pertama itu sebenarnya kan kepotong di weekend kan. Nah di weekend itu gue kebetulan kemarin gue lagi di Surabaya. Jadi ini kan yang tanggal 28-29 gue nggak ada. 28-29 gue belum, gue masang. Tapi di bawah Oke. gitu kan. Nah, terus kan kepotong weekend. Nah, di weekend itu kan kita bisa mencerna dengan lebih kepala dingin kan. Nah, ada beberapa informasi tadi, misalkan kayak, ternyata OJK sama bursa melakukan reformasi. Berarti kan itu kita bisa dalam sudut pandang gue adalah, berarti kita punya regulator menindaklanjuti dengan serius nih permintaan dari MSCI, ya berarti kan itu sebuah menurut gue jadi gue lebih confident lah, itu satu. Terus kemudian yang kedua adalah gue mencermati lagi sebenarnya apa sih permintaan MSCI yang frontier itu. Nah kalau frontier itu kan berarti kita akan disamakan dengan negara-negara seperti Bangladesh, Burkina Faso. Terus waktu itu gue cek tuh di Trading Economics, ya kan. Indonesia itu GDP kita kalau nggak salah 1.300-1.400 billion US dollar. Bangladesh itu mungkin sekitar 700-an billion US dollar setengahnya, ya kan. Terus Burkina Faso itu cuma 26 billion US dollar. Kecil banget gitu kan. Maksud gue mikir gini, kayaknya nggak mungkin deh kita disamain sama negara-negara tersebut, ya kan. Kita G20, mereka bukan, ya kan. Kayaknya nggak sebegitunya deh. Dan kalau kita dan setelah gue olah lagi dengan kepala dingin, ini sebenarnya permintaan teknis, bukan fundamental. Beda halnya kalau misalkan ternyata negara kita GDP-nya broke atau rupiahnya benar-benar melemah signifikan, itu mungkin beda cerita. Nah dari situlah conviction gue mulai muncul. Gue bisa mendapatkan informasi dengan lebih clear, baru gue melakukan action gitu.
Oke. Ini ada yang nanya nih, Sorry, potong satu lagi, Bu. Ya. Yang selain Oh, Eral, BGTG. Lu beli juga? BGTG, gue beli juga. Nah, itu kan Oh. kelihatan di ada 2 sebenarnya. Nah, kalau yang BGTG ini kena cuman parsial. Oh. Kalau Lu pasang di bawah. yes. Tapi ini berarti Iya. nyentuhnya kalau parsial artinya ini titik terendah. Iya dong. Soalnya kan dia cuma nyentuhnya yang kayak gitu kan, terus langsung ke atas lagi kan. Gue lupa harga terendahnya berapa. Antara misalkan dia udah mulai sedikit Oh, rebound, lu pasang. gue pasang. Soalnya kan kalau pas trading hold kita pasang juga pasti reject. Iya, Ya kan, gitu loh. Nah, ini gue pasang, tapi match, partial match. Jadi pas begini nih. Pas begini. Gitu. Iya. Ya, cuman yang Eral tadi nggak kena, yang BGTG kena parsial. Nah, terus ya gue tambahin lagi di tanggal 2 Februari. Apa lu cuma nambah 2 saham ini Mm-mm. atau saham-saham yang lainnya kemarin lu nambah juga? Tunggu. Yang saham lain ada satu lagi tapi belum match. Oh, belum match. Belum match. Jadi nggak nambah anyway Nggak lah. nambah. Lu cuma ngantri doang. Ngantri doang. Nawarnya kebangetan. Gue kayak emak-emak lagi belanja di pasar. Iya. Oke. Nah, itu ya saat lu kayak cara ini kan gua harapkan ini bisa jadi pembelajaran yang sangat baik buat semuanya kan. Iya. Cara menanggapinya itu kayak gimana waktu lu lihat sampai BCA di 6.400 gitu kan. Iya. Kayak ya sekarang kita gampang ngomongnya gitu kan. Oh, udah Ah. rebound ke 7.400 gitu Iya. atau whatever gitu kan. Iya. Tapi waktu 6.400 kan banyak orang juga yang pegang banking, Iya. mereka juga deg-degan gitu kan. Kayak apakah ini udah dunia berakhir gitu jadinya kan. Mungkin ada yang cut loss juga ya, gua nggak tahu gitu kan. Kayak apa pandangan lu gitu? Oke, gue mungkin cerita psikologi gue waktu di tanggal 28 dan 29 ya. 28 menurut gue itu gue nggak merasakan apapun. Jadi happy enggak, was-was enggak, panik enggak. Jadi biasa aja. Kayak cuman lihat, oh oke, MSCI keluar berita ini, terus kemudian trading hold, oke. Trading hold kan juga bukan yang pertama kalinya. Jadi kayak buat gue itu biasa aja gitu kan. Pas gue lihat, oh oke, Konglonya yang saham Konglo ARB, tapi saham-saham yang di universe gue yang gue pegang itu mungkin turun cuma 2%, ya 2%, 3%. Ya udah buat gue biasa aja gitu kan. Nah, cuman gue jadi pokoknya 28 tuh gue masih biasa aja. Nah, tanggal 29 pas yang ARB jam 9.30 bukan panik tapi lebih ke arah kenapa ya kok aneh gitu loh. Ya kan, karena bukan cuma saham Konglo yang ARB, tapi si saham fundamental yang ada di ini tuh rata-rata turun 8-9%. Nah, itu langsung gue ngobrol sama tim gue gitu kan. Dan ternyata di situ gue mendapatkan sebuah informasi juga, ternyata kenapa kok bisa saham fundamental juga kena. Salah satu informasi yang gue dapatkan adalah ternyata banyak retail yang pakai margin. That's why contoh misalkan gini, dia pegang saham Konglo A. Katakanlah misalkan dia punya duit 100 juta dikasih leverage 1:1, 200 juta. Nah, dia harapannya adalah dia beli 200 juta supaya bisa naik gitu kan, lebih banyak daripada modal yang dia punya. Ternyata begitu keluar pengumuman MSCI, turun dong. Turun ARB 2 kali, ya kan? Artinya mungkin saham yang dia beli 200 juta tadi nilainya sekarang adalah misalkan 130, 140 juta. Dia mau keluar by any price, tapi dia masih ada utang 70 juta. Nah, 70 jutanya ini kalau misalkan kena for sale, berarti mungkin saham di luar saham Konglo yang kena. Misalkan dia ada pegang BBCA atau BRI atau apapun. Nah, makanya kenapa 70 juta dari satu orang dikali berapa ratus ribu investor mungkin gitu ya. Ya otomatis akan kena juga, ditambah lagi dengan yang memang panik dan emang mau jual gitu. Jadi ada tekanan itu. Nah, dari situ gue berpikir, oke, berarti kalau gitu ya it's time to buy. Makanya kenapa pas 9.30 sampai jam 10 kan ya waktu itu ya. Jam 10 baru gue mulai kayak beliin tadi. Cuman gue salahnya adalah gue berpikir abis yang saham yang gue pegang ini, abis selesai trading hold 30 menit, ke bawah lagi. Gue berpikirnya ke sana. Ternyata naik. Itu yang gue salah gitu loh. Makanya tadi gue bilang, gue belinya tuh di bawah lagi. Gitu. Masih manusia. Gue kira bukan manusia. Iya. Gitu. Jadi gue pasangnya di bawah lagi. Gitu. Makanya ada beberapa yang nggak kena. Gitu. Iya. Tapi habis itu, tapi ada juga yang ya gue naikin. Ya, termasuk salah satu si BGTG ini. Gitu. Kok kalau misalnya ada crash kayak kemarin, gimana cara memanage porto klien yang banyak gitu?
Maksudnya lu cenut-cenut gak sih kalau misalnya kayak gitu, dan dengan banyaknya DM yang masuk, lu tambah panik gak? Gini, soalnya kalau misalnya orang-orang yang di rumah ya, yang apalagi cuma manage portonya sendiri, oke, mungkin gue bisa bahas ada 3 level gitu. Ya. Level pertama, orang-orang yang sahamnya itu isinya colo stock semua. Ya. Itu cenut-cenutnya paling luar biasa, bro. Keringet dingin itu semuanya. Oke, bahkan ada yang lebih tinggi lagi, yang pakai margin gitu kan. Terutama kayak misalnya Bumi itu gue tau lah, ada banyak banget orang yang kena margin call di sana gitu kan, sampai antrian lotnya luar biasa banyak gitu kan. Nah, terus level kedua adalah yang call stocks tapi no margin. Habis itu level ketiga adalah lu main fundamental tapi lu manage porto sendiri. Ya kan, lu manage porto sendiri pun itu juga ya mungkin pusing juga lah, turun drawdown juga lumayan gitu kan ya. Kalau misalnya nggak pusing, nggak khawatir pun ya at least memikirkan what to do next gitu. Yang level paling pusing menurut gue adalah orang yang ngelolain duit orang lain. Apalagi orang yang ngelolain duit orang lain dan portonya itu ditonton sama 100.000 orang. Itu level kelima kalau kita ngomongin. Kalau misalnya lu, gue pernah manage ini kan, ya bukan manage lah, tapi tepatnya nyaranin mertua gue, yuk beli ini. Kalau misalnya salah kan nggak enak juga gitu kan. Overall cuan, tapi kalau misalnya salah tetap nggak enak lah gitu kan. Nah, apalagi yang ngelolain banyak orang, bisa ditonton sama 100.000 orang gitu. Lebih cenat-cenut lagi gitu. Kayak, lu ada kekhawatiran itu nggak sih? Kalau khawatir sih enggak ya. Gue lebih ke arah kayak, aduh Pak, sabar, jangan DM dulu gitu loh. Kayak, jadi gue nggak langsung... Dari 100%, berapa banyak yang DM kira-kira? Kan tadi lu bilang ada yang looking for opportunity. Yang gue bilang menurut gue positif lah. Mereka udah ngerti, udah mature gitu kan. Sama ada yang mungkin new gitu. Nah, lu boleh kasih kita konteks nggak sih? Dari 100%, yang DM lu berapa persen? Lalu yang kayak kasih semangat, yang kayak, ayo kita cari opportunity, berapa persen? Yang kayak, gimana nih yang panik, berapa persen kira-kira? Oke. Dari 100% mungkin yang kemarin DM itu bisa 30-40%. Oh, gede juga ya? Gede juga. Berarti gue 60%. Iya, silakan kok anteng-anteng aja. Nggak ngomong apa-apa. Makanya gue udah bilang, gue cuma lihat Porto, itu waktu podcast. Jadi gue lihat pergerakan Porto gue berbarengan sama audience, bro. Ya, jadi kurang lebih 30-40% lah. Oke. Ya, jadi nah, kita pecah lagi. Ya, kita pecah lagi ya. Yang nadanya panik mungkin bisa dibilang 20-25% lah. Oh. 25% panik. 25% panik. Karena kan ya banyak juga yang relatively new ya kan. Nah, tapi yang 15% nanyanya tadi, kita beli apa Pak gitu kan. Sebenarnya 15% ini udah barengan sama 60%. Ya, 75%. 75% udah kayak B aja gitu. Iya, yang 60 nggak WhatsApp nggak apa gitu. Ya udah dipercaya aja gitu kan. Nah, tapi yang 15 ini masih kayak belanja apa nih gitu kan. Strateginya apa 15, nih? Ya 15. Nah, yang 25 ini mungkin yang ya masih panik mungkin ya gitu kan. Itu yang 1, 2, 3 bulan kira-kira ya? Ya mungkin 3-6 lah. 3-6. Yang 6 bulan pun juga masih. Ini ya? Karena kan 6 bulan itu belum kena yang drawdown waktu April 2025. Oh. Ya kan? Yang 6 bulan kira-kira return berapa? 6 bulan itu kemarin 6 bulan itu berarti itu yang pas dulu kurang lebih yang pas Juni. Oh, padahal kan tapi udah 30%. Iya. Oh. Iya, dia masih kayak ya gitulah. Gimana ya, nih kurang 2%? Gue berarti kurang berapa tuh? Kurang persen, kurang 20 juta ya. Lo harusnya up only. Iya, nggak boleh drawdown. Nggak boleh drawdown dong. Drawdown maksimal 0,1%. Upside 100% boleh lah. Oh, menarik. Ya, cuma banyak. Tapi gue bisa paham sih. Gue bisa paham terutama kalau misalnya background orang-orang yang menjadi nasabah lu mungkin adalah orang-orang yang profesional atau enggak yang buat dana pensiun atau enggak mereka punya usaha ya mungkin bukan orang yang terbiasa di saham gitu kan. Jadi bahwa mungkin teman-teman mereka juga ada yang invest saham konglo jadi ikutan panik gitu mungkin jadi ke bawah suasana. Gue ingat kenapa yang 60% ini nggak DM atau apa karena gue ada blast duluan. Oh, ada info duluan. Lu WhatsApp gua? Ada. Kalau nggak dibaca nanti. Nggak dibaca nanti. WhatsApp apa ya? Nggak dibaca nanti. Ada. Di skip. Rifan nggak penting. Iya. Pokoknya kan asumsi gue kan udah auto accept, udah nggak usah WhatsApp. Oh. Ada. Lu bahas apa ya?
Intinya ya itu MSCI mengeluarkan Oh, what regulasi happened? bagi what happen, ya nggak perlu panik, bla 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 ya nanti gue akan evaluasi dulu ya jadi mungkin kenapa yang 50-60% ini nggak yang gimana-gimana karena udah diinfo duluan. Oke. Gitu. Oke. Atau nggak baca. Oke. Nah jadi dari sisi lu nggak ada kekhawatiran di situ ya, dan cara lu menanggapinya pun juga bukan yang jadi ikutan panik gitu maksudnya. Enggak. Gue kayak, ini apaan sih gitu loh. Kenapa sih? Justru malah kayak, wah, kalau kayak tim gue ya, wah ini bagus Pak, berarti nanti balik ke saham fundamental. Kayak gitu-gitu lah. Ya gue bilang ya tenang dulu gitu. Iya. Ya kan kita cermati dulu apa yang terjadi. Gue tipikalnya gitu Bro. Jadi bukan yang kayak langsung gerasa-gerusu, wah langsung jual atau langsung beli gitu. Gue lebih kayak, sebenarnya ada apa sih? Coba kasih tahu saya gitu kan. Oh ada ini. Terus kenapa? Nah implikasi ke saham kita apa? Oh nggak banyak. Oh baru gue bisa mencerna informasi, baru gue melakukan action. Gue tipikalnya gitu. Iya. Kepala dingin. Ini putih-putihnya sebenarnya es batu ya. Di situasi apapun dingin itu sebenarnya. Iya. Dibantu dong Ko, sampaikan Bro RK supaya di RK Investing bisa pakai dana 500 juta sampai 1 M. Terima kasih gitu. Ini ada mungkin sekitar 5 orang kali yang ngomong kayak gitu ya. Oke. Yang sama. Bikin yang light-nya Bro. Yang light. RK light. Dipertimbangkan dulu. Tapi enggaknya gara-gara gue bantuin nanyain mereka. Kenapa nggak langsung iya? Gitu, Kenapa gak langsung iya ya? Gue pengen tetap gue punya inilah kompetensi lah gitu. Karena kan kalau misalkan ya kalau itu mungkin akan terlalu banyak, malah gue nanti akan kewalahan gitu. Jadi kayak gue tahu limitasi gue di mana, number of kliennya berapa, nah itu yang gue jaga sih gue. Yang dia bakal lebih banyak nanti. Iya, kalau gue lebih pusing lagi. Iya. Pak Rifan selama pegang advisory, apakah ada yang pernah minus di akhir kontrak? Oke, mungkin kalau dari 100%, gue bisa bilang mungkin 1% ada yang minus. Oh, kok bisa? 1%. Itu karena ada faktor X sebenarnya, Bro. Nah, ini gue mungkin nggak sebut namanya lah ya, karena confidential, tapi mungkin kalau boleh cerita, ada klien yang waktu itu dia lagi menghadapi personal reasons, yaitu divorce. Nah, jadi, dan dia harus, dia nggak fokus, satu, jadi misalkan ketika berikan rekomendasi, dia nggak accept, ya kan, dan susah dikontak. Nah, by the time dia kontak balik, itu pas banget IHSG lagi jelek. Itu pas habis kontrak itu di situ, ya kan. Jadi ya corrective action kan nggak bisa dilakukan di tengah-tengah, gitu. Jadi ada personal reason. Jadi waktu lu bilang jual, dia nggak bisa approve. Dia nggak bisa approve karena ya dia mungkin kayak menghilang lah ya, gitu. Iya. Jadi susah gitu. Padahal kan udah direkomend untuk jual dulu gitu kan. Tapi dia nggak approve, jadi ya susah, gue juga susah bantunya gitu kan. Terus kemudian ada lagi mungkin yang gue bisa share, ada lagi klien yang dia entrepreneur kok. Terus dia lucu, jadi at the same time dia kena SP2DK, kena pajak lah, dan ya akhirnya ya dia harus withdraw parsial, bukan parsial malah lumayan besar dananya itu pas market lagi jelek juga. Oke. Jadi ada mungkin dua hal itu sih yang menurut gue cukup menarik gitu loh. Iya. Nah, jadi kenapa ya minus gitu. Tapi itu berarti kalau misalnya untuk mereka misalnya join di batch yang sama kayak orang-orang lain, yang lain itu bukan di posisi minus gitu? Enggak. Plus. Cuman karena ada faktor X tadi kan. Kalau misalnya nggak bisa kalau misalnya udah reach price target lu, gue habis itu rekomend jual, tapi dan mereka nggak approve, nggak bisa. Iya, harganya keburu turun lagi. Ya, itu sih maksudnya. Iya, menarik. Ya, soalnya ini teman-teman yang belum ngalamin mungkin belum tahu ya, kayak Rifan ini bikin sistemnya kayak maker checker gitu loh. Kalau misalnya teman-teman tahu kayak Key BCA gitu kan. Kan biasanya kalau finance ada yang maker. Habis itu kalau misalnya bosnya biasanya kan checker yang approve gitu misalnya. Nah ini mirip gitu jadinya, maker checker juga. Ya tentu sekarang dengan inovasi-inovasi baru ada yang auto approve gitu. Ya cuman kalau misalnya yang auto approve ini kan baru gua ngalamin 3 bulan lah gitu terakhir gitu. Sebelumnya kan belum ada gitu jadinya. Makanya dia stuck di situ. Menarik. Cuman 70-80% pakai ternyata, Bu. Pakai apa? Auto approve. Oh gitu. Iya. Oh 70% pakai auto approve. Nyalain semua.
cuma 20% doang ya enggak, karena emang masih pengen manual approve gitu. Iya. Gua sesibuk ini berarti klien-klien gue. Iya. Anyway ya soalnya apa ya? Ya sebelum kalau misal gue sih safety netnya ya gue bakal podcast. Jadi Rifan nggak mungkin aneh-aneh sama gue. Iya, nggak mungkin lah gitu. Masa dibeliin saham dada? Oke. Sebenarnya ternyata banyak pertanyaan yang gue udah tanya. Jadi gue harus lihat. Nah, mungkin ini ya, melihat kondisi sekarang, bagusnya berapa persen alokasi cash dan portoko? Iya, tadi menariknya yang kedua, berarti tadi kita bisa lihat ya, yang sini ya. Kedua ya. Iya. 75% stok, 7% RDPU, 17% cash. Dan yang di porto pertama pun tadi 30-an persen. 30-an persen. Itu adalah di cash gitu kan. 30-an persen cash. Menarik ya, lu cash gini pun juga masih 30% cash lah gua. Karena gue tadi nawarnya di ala-mama tadi, Bro. Tapi kalau saat itu masa lu nunggu apa lagi? Kemarin ada orang mindset gitu kan. Misal kayak mungkin mereka kalau misalnya lagi ada turun harga, kadang-kadang gue paham juga ada beberapa teman-teman gue atau keluarga gue yang nanya, kapan lagi kayak gini, kita langsung hajar dong semuanya, langsung beli dong semuanya gitu kan. Nah, kenapa lu nggak ada mindset itu? Soalnya kan apakah lu expect bakal ada crash yang lebih dalam lagi gitu? Nah, cara lu mikirnya kayak gimana gitu? Gue mikirnya gini, Bro. Pertama, apakah ISG masih bisa turun lagi? Masih ada kemungkinan iya. Kayak kemarin kan, kalau misalkan di hari Kamis atau Jumatnya gue langsung all in, ternyata hari Seninnya ISG turun 5% lagi, kita nggak ready, ya kan? Jadi menurut gue belum 100% aman. Nah, kalau ditanya kenapa nggak langsung dorong aja semua, gue melihat masih ada risiko sampai at least bulan Mei nanti. Dimana kalau misalkan ternyata amit-amit benar-benar kita ke frontier, ya sesuatu yang tidak kita harapkan terjadi, ya foto kita bisa drawdown lebih dalam. Itulah kenapa mungkin ya selama 3 bulan ke depan gue menilai masih ada uncertainty dan gue merasa lebih nyaman untuk tetap reserve cash sih, gitu, Bro. Menarik. Iya. Sangat konservatif ya, Bro Rifan ya. Konservatif tapi ngalahin ISG. Oke lah, bisa diterima. Tapi lo ada pembandingan nggak sih, Bro? Gini ya, kan gue tahu ada kubu beberapa orang-orang itu yang rajin investasinya itu di big banks. Ada yang ya kan tadi kungfu ada banyak lah. Nah, terutama gue rasa kalau misalnya orang yang fundamental, yang berumur ya, apalagi kemarin ada beberapa orang yang berumur yang sempat kena hacking di sekuritas. Mereka ada tipe-tipe orang yang nyicil big banks gitu. Lo udah comparison nggak sih kalau misalnya dari segi return portonya dibandingin sama big banks? Mungkin BCA lah atau apapun gitu. Return kita, maksudnya portfolio kita ya? Portfolio. Ada cara buat compare nggak sih? Gue belum compare yang segimananya sih. Cuman kalau kemarin gue compare secara data by datanya ya, Bro ya. Maksudnya gue hitung tuh dari pas sebelum MSCI keluarin pengumuman versus sekarang, itu kalau big banks itu negatif cuman 1%. Tapi kalau misalkan kayak blue chip lain yang kayak Telkom, Astra ya kemarin, itu dari pengumuman MSCI sampai sekarang itu turunnya negatif 8%-an. Jadi justru yang menarik itu memang kalau ditanya saham fundamental kena juga nggak? Beberapa ada yang kena juga, makanya kenapa kayak Telkom dan Astra itu turunnya bisa 7%, 8%. Tapi yang menariknya adalah big banks justru sekarang lebih resilient. Cuma negatif 1% doang kok. Kayak cuma turun 30 menit, habis itu balik lagi. Bahkan hijau setelahnya. Dan yang menariknya, mungkin teman-teman kalau juga cek gitu ya, di Broksumnya, malah sekuritas asing yang beli gitu loh. Maksud gue kayak, lu tahu Big Bang itu ada di MSCI, terus MSCI mengeluarkan pengumuman, ya kan, yang harusnya narasinya adalah downgrade, tapi kok ini malah di akum gitu loh, dalam 3 hari, 4 hari terakhir kemarin gue lihat. Jangan-jangan MSCI udah siap-siap. Gitu. Nah, itu. Gue bikin surat, gue bikin kalian kena trading halt, udah siap-siap cash. Nah, teori konspirasi. Teori konspirasi. Lu mau bikin surat juga nggak?
Boleh bro, bikin surat Benar. ancaman terbesar Indonesia gitu kan. Errol nggak bagus, BGTG jelek, gitu kan. Keluarin surat, beli. Kan ikutin caranya mereka. Donald Trump juga kayak gitu. MSCI begitu. Iya, aduh. Emang kalau misalnya lurus dapetnya 30% bro. Mungkin kalau misalnya nggak lurus dapat 300%. Nah, tapi udah kita hidup di jalur yang lurus saja. Apakah analisa fundamental harus lihat narasi juga? Oh pasti. Menurut gue fundamental itu nggak bisa cuman kita bicara laporan keuangan tok ya. Kayak mungkin yang gue sempat sampaikan waktu di event Kompas kemarin juga bahwa kalau kita bicara fundamental nowadays, kuantitatif itu mungkin cuman 30%-an sekarang. 70% itu adalah kualitatif. Nah, di mana kualitatif itu ya termasuk salah satunya adalah narasi. Narasi di ini mungkin lebih ke arah narasi yang tetap punya fundamental ya, bukan yang kalau kungfunya gue kan bukan yang MSCI play atau Konglo play ya. Tapi kan narasinya gue adalah lebih ke yang turnaround, lebih ke makronya sekarang seperti apa. Jadi tetap menurut gue narasi itu sangat-sangat penting. Kayak misalkan yang Archie, ya kalau misalkan kita nggak lihat narasinya, cuman lihat angka tok, laba dari 1 triliun ke 100 miliar, apa yang bagus gitu kan. Tapi kan narasinya adalah, oh ternyata dolar melemah, berarti harga emas akan naik. Kemudian juga pit RRN-nya longsor dan akan remediasi. Nah itu kan narasi bro. Termasuk misalkan yang kita sampaikan tentang Eral atau BGTG. Nah Eral ini kan juga narasi, ya kan? Apakah pasti kejadian? Kita juga belum tahu. Tapi kan at least itu hipotesa yang kita bangun. Oh nanti akan ada Xpeng ya dengan 1000 SPK-nya. Kemudian BGTG dengan narasi misalkan ada rencana OJK untuk menghapus KBMI 1. Nah itu kan narasi. Nah itu yang kita pegang gitu. Dan ya menariknya biasanya justru banyak saham yang belum benar-benar kejadian naiknya. Begitu udah benar-benar kejadian malah turun. Nah itu berarti kan kita harus ya kayak kasarnya ya one step ahead lah. Sebelum benar-benar angka itu ada di bukunya gitu. Seterusnya bro, cara melatih kesabaran kok. Kalau main saham-saham funda kan harus sabar. Hehe, pakai hehe dia bro. Cara melatih kesabaran ini susah, lebih susah melatih kesabaran daripada belajar valuasi discounted cash flow. Karena benar, kalau kesabaran itu menurut gue nggak bisa diajarin di kelas, nggak bisa diajarin di gimana pun nggak bisa. Itu memang harus dari nature orangnya ya. Jadi kalau misalkan menurut lu 3 bulan itu lama, iya agak sulit sih. Kalau gue memang mungkin karena bawaannya emang dari sananya sabar gitu. Jadi menurut gue, ya gue lebih cocok aja dengan style ini gitu. Apakah lu kalau misalnya di keluarga, lu juga orang yang sabar? Misalnya nih ada orang yang marah, ya kalau misalnya gue ngomong istri Rifan marah kan gak enak ya. Oke, contoh. Misalnya nih, istri lagi marah gitu. Apakah lu emang tipikalnya bisa sabar? Iya, gue termasuk tipikal yang lebih kayak misalkan nih istri ada apa gitu ya. Gue kayak, kenapa sih marah-marah gitu loh. Misalkan, iya gini. Kenapa sih? Ada apa sih? Lihat data dulu. Ya kan? Chat GPT dulu, analisa dulu. Buka bid offer-nya. Oh, senada berarti. Iya. Emang dari dulu di kantor, emang kayak gitu? Gue iya. Gue tuh emang yang nggak panikan gitu. Iya. Gue emang by nature terlahir seperti itu. Oh, dari dulu kayak gitu? Iya. Jadi kalau misalnya ada yang bully lu, ada apa sih? Ini ada yang nyenggol, injek gitu kan. Ada apa deh? Kayak gitu ya? Bukan yang woi gitu ya. Aduh, lihat. Analisa dulu. Oh, nggak apa-apa. Cuma 5%. Ya kan? Daunnya kecil. Sakitnya kalau bisa dilihat, sembuh mungkin 2,5 hari lagi. Kalau bisa pakai betadine, mungkin bisa cepat 12%. Emang senada berarti ya? Senada gue. Emang orang yang sabar, makanya di saham juga sabar. Iya. Gitu. Tapi lu nggak pernah ada perasaan lu FOMO, lu juga gila, kiri kanan naik 100% gitu. Lu nggak ada perasaan itu juga? Awal-awal iya. Awal-awal iya. 10 tahun lalu dulu iya, gitu. Awal-awal iya. Cuman kan makin lama makin kayak ya udah sih gitu kan, kayak semua punya cara menuju Roma, cuman jalannya atau caranya doang yang beda, tujuannya tetap sama. It's a matter of ya
misalkan, oh tapi kan yang ini lebih cepat. Ya menurut gua kayak, ya kalau di capital market itu kan bukan cepet-cepetan nyampe gitu kan, tapi kayak how we appreciate the process. Nah itu yang menurut gua lebih matter sih bro. Gitu. Ini benar nih. Maksudnya bukan yang siapa yang lebih cepat, soalnya banyak orang itu, ini gue udah ulang berkali-kali, tapi gue harapkan ya perlu diulang terus lah. Banyak orang itu yang salah. Mereka ngelihat return 15% itu lebih baik daripada return 5%. Return yang 50% itu lebih baik daripada return yang 20%. Ya kan? Itu salah gitu loh. Bahkan return yang 0% itu orang lihat lebih jelek dibandingkan return yang 5% itu. Itu salah, soalnya kalau misalnya kita lihat sebuah investasi dan cara kita investasi, lihatnya nggak boleh cuma satu dimensi, yaitu return. Kita harus lihatnya dari dua dimensi, yaitu risk and reward gitu. Dua-duanya. Nah, kalau misalnya lu punya risk itu adalah, misal lu pengen dapat 50%, tapi lu punya risk adalah minus 50%, itu equal dengan potential yang plus 10%, tapi risknya juga minus 10%. Kira-kira kayak gitu jadinya. Jadi kalau misalnya lu lihat sebuah return, lu harus lihat juga dengan potential risikonya. Apa yang lebih baik? Yang lebih baik adalah apabila ada cara untuk kita meningkatkan return tanpa kita meningkatkan risiko, itu baru alpha. Jadi misalnya orang investasinya itu 20% high risk gitu kan. Nah, kalau misalnya ada orang lain yang high risk juga, jadi potensial return sama, tapi return itu bisa 50%, itu baru lebih baik gitu. Nah, cuman kan kebanyakan orang kan mikirnya bukan dari angle sana. Orang kebanyakan lihatnya itu, lihat aja nih gue punya porto, returnnya itu 50%, atau 100%. Nah, lihatnya bukan gitu, lihatnya overall long run, dan juga dari volatilitas performance saham lu kayak gimana gitu. Jadi, make sure teman-teman kalau misalnya ngelihat return, itu ngelihatnya dari dua sisi, risk and reward gitu. Ya, sama kalau misalnya kayak, misalnya lu lihat di digital bank ngasih returnnya 7%. Apakah digital bank yang 7% itu berarti lebih superior dibandingkan kalau misalnya kita taruh deposito di BCA cuma ngasih 3%? Menurut gue tidak. Karena kalau misalnya kita taruh di digital bank, itu resikonya lebih tinggi. Mereka tidak ditanggung sama LPS contohnya gitu. Tapi mereka memberikan reward untuk risiko yang lu ambil yang lebih tinggi gitu. Jadi harus selalu lihatnya dari dua dimensi gitu ya. Agree. Tadi gue nanya apa ya? Gue ngikutin aja. Oh ya, intinya itu. Gue lupa nanya apa. Nah, kok coba tanyain gimana prospek saham bank, terutama saham BRI, Bunga, NISP. Terima kasih. Bunga. BNGA kali. BNGA kali maksudnya. BNGA ya. Iya. Kalau kebanyakan baca tiker jadi bunga. Autocorrect bro jadinya. Iya. Ya, oke, kalau KBMI 4 ya, KBMI 4 bank-bank gede ya mungkin kalau per sekarang ada risknya ada tapi rewardnya ada. Risknya adalah ya saham-saham big bank termasuk masuk ke dalam MSCI, which means kalau misalkan nanti ya kita masuk ke frontier, ya pasti akan capital outflow besar juga. Cuman data 3-4 hari terakhir menunjukkan sebaliknya. Investor asing malah masuk ke digital bank gitu kan. Nah, ke big banks. Ke big banks ya. Nah, rewards-nya mungkin in the short run kita bisa expect dividen. Kemarin beberapa udah bagi dividen interim, nanti ada dividen finalnya. Mungkin kalau di combine total ya 8-9% masih dapat lah ya. Plus ya potensi upside kalau ternyata kita tidak jadi masuk ke frontier, kita tetap di IM dan ini sebenarnya ada satu lagi bro, Danantara. Nah, ini kan ya dengan masuknya Danantara kemarin juga Pak Pandu udah bilang gitu kan kita akan mulai aktif. Ya kalau kita bicara kemungkinannya ya salah satunya pasti Big Bang gitu karena kan mereka punya mandat tidak boleh rugi ya kan. Nah kesempatan itu menurut gua ya salah satunya ada di Big Bang. Nah ditambah kemarin kayak BCA ngumumin akan buyback segala macem ya kan. Nah jadi menurut gua ada risikonya, cuman ada dorongannya juga nih. Itu kalau Big Bang. Kalau KBMI 3 menurut gua per sekarang banget nih moderate. Jadi artinya tahun 2025 dia juga nggak turun gimana. Bahkan kalau mungkin dalam 1 tahun terakhir ya masih positif. Jadi kalau misalkan Big Bang kan ada yang turun 20%, 30%, dia adem-adem aja. 1 tahun terakhir 4%, 5%. Menurut gue ya return-nya oke, tapi bukan yang sweet spot banget lah gitu. Cuman kalau misalkan teman-teman ngincer dividen dari KBMI 3 kayak BNGA, NSP, might be equal lah dengan si Big Bang tadi gitu. Plus ada potensi upside-nya adalah
nggak banyak dorongan keluar kalau tadi ada terkait dengan regulasi MSCI. Nah, kalau si Big Bang ini kan masih ada potensi arus kas keluar yang lebih gede. Kalau di KBMI 3 ini nggak terlalu banyak gitu. Itu menurut gua untuk KBMI 3. Tapi gua ya masih lebih ke itu sih. Either itu mungkin emang KBMI 4 tapi nggak all in. Maksudnya ya ada lah porsi di sana. Tapi gue lebih ke ya yang kayak gini. Misalkan kayak BGTG tadi, yang KBMI 1. Menurut gue itu story-nya lebih menarik sih buat gue gitu. Karena kalau misalkan benar nanti akan dihapus KBMI 1, berarti kan mau nggak mau mereka harus dipaksa untuk right issue atau private placement atau M&A mungkin. Itu sih menurut gue yang lebih menarik. Jagoan Korifan untuk banks, apakah tetap BBRI? Mungkin kalau misalnya banks bukan ya, soalnya kan dia prefernya lebih ke yang bank kecil-kecil justru ya. Iya. Mungkin gue sedikit tweak, jadi big banks kali maksudnya. Compare to BMRI saat harga sekarang dan yang lain-lain lah, bank-bank lainnya. Kalau untuk KBMI 4 atau yang big banks dari Big Four, gue mungkin lebih mengunggulkan BRI memang. Satu sisi karena BRI ini kalau di-compare dengan yang lain, sakitnya paling parah tahun lalu. Nah, karena mungkin stylenya gue adalah style turnaround, jadi gue memang mencari yang sakit. Jadi ya BRI menurut gue akan recover lah tahun ini dengan CKPN yang hopefully akan jauh lebih rendah, dengan ditambah lagi dengan mereka masuk ke dalam segmen medium dan corporate, ya harapannya NPL itu bisa ditekan, plus ada potensi untuk penambahan kredit yang harusnya akan growth-nya lebih baik lah tahun ini gitu. Ya. Tapi kalau misalnya pandangan lu mengenai MSCI ini ya, ini ada yang nanya, gimana pemikiran Korifan keputusan MSCI di bulan Mei? Kalau misalnya POV lu, kita drop ke Frontier, berapa besar probabilitasnya per sekarang gitu menurut lu? Kalau awalnya gue mikir kalau pertanyaan ini beberapa hari lalu, gue mungkin akan jawab 50-50. Tapi kalau per sekarang banget, mungkin gue bisa bilang 10-20%. Kenapa? Pertama, karena kita udah tahu concern-nya MSCI itu sebatas transparansi data dan ada pola perdagangan yang tidak sesuai dengan mekanisme market. Which means ini adalah technical. Previously, gue masih berpikir, apa jangan-jangan ini ada masalah fundamental. Maksudnya, apakah MSCI concern dengan kita punya rupiah melemah ke 17.000 or apapun itu? Ternyata tidak. Nah, setelah pertemuan kemarin, ternyata ya dua ini yang disoroti banget, ya kan? Which means menurut gue, ya kalau kita mau, dan harusnya kita bisa lah. Dan itu sudah direspon cepat ya, dengan ya ada bos OJK, bos BI yang baru, kemudian juga yang tadi kita bahas tentang 8 reformasi pasar modal. Menurut gue itu akan menjawab apa yang diminta MSCI. Jadi menurut gue ya 10-20% lah sekarang, or even lower mungkin gitu. Bro Rifan emang sangat konservatif ya. Dia selalu mikirin worst case scenario. Dia taruh 10-20%. Tinggi juga ya. Kalau gue mikirnya single digit. 5%. Gitu. Bahkan 3%. Gitu. Kalau gue ke arah sana. Yeah. Makanya gue lebih agresif. Gara-gara gue mikir itu, gue lebih ajar. Ya, menarik gitu. Kayak POV orang kan emang beda-beda. Gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita ke frontier market, implikasinya apakah lu ada tambahan? Selain dari capital outflow dan juga ya kita punya bunga yang kita pinjam, kalau misalnya kita sebagai pengusaha ya pasti bakal meledak. Itu ada lagi nggak sih implikasinya? Ya, selain capital outflow sama pinjaman meledak, mungkin menurut gua ya pasti akan pengaruh juga ke GDP as a whole ya. Karena kalau misalkan tadi yang Leon mention tentang bunga terutama untuk SMI ya bisa sampai misalkan amit-amit sampai 20%, itu ekonomi kayak ibaratnya mobil dari jalan 80 meter per jam itu jadi 10 km per jam atau mungkin lebih rendah gitu bro. Jadi kayak ngerem gitu kan. Nah, itu GDP pasti bakal drop banget lah, dan ya menurut gua ya itu sesuatu yang kita tidak harapkan terjadi lah seperti itu. Iya. Kemarin kan tadi kan kita buka ini ya, 2 saham BGTG dan RL ini yang kita gunakan buat studi kasus aja ya beberapa ya. Ini ada orang yang nanya nih, info BGTG pas ARB ada yang nampung, apakah itu Bro Rifan? Emang lu beli waktu ARB atau enggak? Gua waktu ARB-nya itu
sebenarnya kalau dibilang ARB nggak ARB sih. Oh nggak HRB? Nggak ARB, Oh, gua nggak turun ngecek doang, data ya tapi sih. nggak ARB, ya Oke. kan. Gua Intinya kalau turun deh, waktu ya turun. waktu oke, turun ya gua antri. Ya tadi misalkan ada yang kena, ada yang nggak kena. Kalau dibilang nampung ya memang ada, karena ya dari apa namanya klien-klien ya gua apa namanya ya rekomen untuk beli lagi lah gitu kan. Cuman ada yang kayak Leon misalkan partial match itu kan di 125, tapi mungkin ada klien lain yang dia dapat di 126 segitu, apa namanya, ada sedikit diferensiasi lah untuk dari sisi harganya. Ada lagi yang misalkan yang di 124 tapi mungkin nggak match gitu kan. Jadi tapi intinya gue ketika koreksi kemarin ya gue ada merekomendasikan untuk kita beli di bawah gitu. Jadi yes ada. Iya. Ya intinya gara-gara lu udah punya sebuah harga yang lu anggap sebagai murah, ya Ya. kalau misalnya udah nyentuh harga itu ya lu beli gitu Gue beli intinya. lagi, betul, Iya, betul, iya. betul. Dan itu waktu kemarin lu juga udah pelajari bahwa itu tidak merubah fundamentalnya gitu maksudnya. Tidak merubah fundamental dan ada story yang kemarin kita bahas yaitu tentang wacana OJK menghapus KBMI 1. Jadi gue memandang bahwa meskipun kemarin kita ada sedikit taking profit kan waktu di 150, tapi begitu dia balik lagi ke 120-an, ya menurut gue ini ya opportunity lagi gitu. Ini mirip kayak yang SMA waktu itu juga gitu, bro. Wacana itu apakah bakal ke-delay ya dengan, kan sekarang mereka pasti nggak mikirin itu dulu kan. Mereka mikirin MSCI. Tidur pun juga MSCI. Makan juga MSCI. Semuanya, bro. Kalau menurut gue ini selaras justru. Jadi kan kalau misalkan dengan KBMI 1 ini dipaksa untuk naik ke KBMI 2, itu kan sebenarnya another right issue juga. Nah, right issue kan berarti balik lagi ada dana masuk lagi. Nah, menurut gue itu selaras sih. Jadi yang di 8 reformasi tadi salah satunya adalah dengan meningkatkan free float. Ya ini menurut gue selaras. Jadi satu sisi si KBMI 1 ini dipaksa jadi KBMI 2 kasarnya gitu kan. Plus dengan free float 15% itu combo menurut gue. Gitu. Iya. Kok Eral, Korifan yang jagain ya super stabil padahal yang lain ambruk parah. Ternyata dia emiten ya sebenarnya. Coba kita lihat di UBO. Ternyata UBO-nya ada Rifan Kurniawan. Tapi jangan anggap serius itu bukan. Jangan anggap serius. Karena bakal kebuka, ya kan? Kebuka. Kan kalau misalnya nama Andri Hakim udah keluar. Next, Rifan Kurniawan, Eral ternyata. Ya, kalau di Eral kemarin gue mungkin ya mirip lah ya dengan BGTG ketika kemarin koreksi nggak sampai ARB juga, ya gue ada rekomen ke klien untuk beli ya. Beli juga. Yang inilah ya yang gue boleh next yang ini ya. Ya, yang ini gitu loh. Tapi ya memang yang tadi tuh gua nggak, yang kalau untuk case-nya Leon itu nggak match, tapi beberapa kemarin ada yang match, cuman Leon baru match-nya itu yang di tanggal 2 gitu. Jadi ya gua ada rekomen untuk beli lah seperti itu. Era kan sempat spike kan, bro? Ya. Sempat spike ke 300 berapa sih? 70. 50, 60, 70 gitu lah kira-kira. Gue nggak gitu ngeliatin sih. Nah tapi kan kalau misalnya trader, biasanya itu kalau misalnya spike kencang mereka mau take profit dulu kan. Nah kenapa lu di sini nggak take profit? Karena masih, menurut perhitungan gue masih jauh dari nilai intrinsiknya gitu. Kalau nilai intrinsiknya kan yang kemarin gue sempat mention itu kan hopefully bisa di 550 sampai 600 lah, ya kan. Nah, jadi kalau misalkan kayak kemarin ke 370 menurut gue juga masih jauh lah. Itu is just another just another ini aja gitu, journey aja. Jadi kalau misalkan malah sayang gitu kalau misalkan di kemarin di 370 gue taking profit ternyata dia nggak turun lagi, sayang gitu. Jadi gue lebih baik ya gue tidak menjual. Ya soalnya nggak tahu bakal ada MSCI ini. Ya kan? Kalau misalnya tahu ya udah TP 370 beli lagi 330. Bener gitu. Sayangnya manusia. Iya, masih bisa dicubit, Iya, ini pertanyaan terakhir nih. Cara screening saham yang mau dianalisis ala Rifan. Maksudnya kayak gini, ini kan menariknya kan lu punya universe ini nggak terbatas di 5 saham. Misalnya kayak lu punya yang contoh yang porto pertama sama porto kedua aja sahamnya totally berbeda. Ya. Berarti kan lu selalu mempertimbangkan saham baru yang masuk, terutama kalau misalnya porto kedua ini kita udah naik. Ya. Berarti kan lu harus hunting lagi saham baru. Nah, cara lu screening kayak gimana dari 900 plus saham yang beredar gitu? Gue biasanya melakukan 2 pendekatan, bro. Jadi yang pertama itu adalah top down. Jadi artinya kita lihat makronya, kita lihat sektoralnya, dan kemudian baru kita tentukan sahamnya.
Nah, itu satu cara. Tapi ada juga cara kedua yaitu bottom up. Nah, bottom up ini memang gue nggak bisa sendiri ya, tapi gue ya dibantu oleh tim research gue yang ya memang tiap minggu kita ada kayak apa ya, kayak semacam sesi pitching lah gitu. Jadi kayak ada saham apa yang menarik, ya mereka pitching ke gue challenge ya kan, dan kemudian habis itu ya mereka perdalam lagi dari misalkan nih misalkan ada 5 stok baru gitu kan. Nah, misalkan dari 5 ini 4 mental, 1 oke, 1 ini kemudian yang kita coba perdalam lagi, ya coba cari info ke emitennya, ke investor relation-nya segala macam, yang kemudian itulah yang ibaratnya nanti ya kita rekomendasikan gitu. Jadi itu sih kurang lebih screening-nya. Berarti cara lu itu kayak gini ya. Misalnya nih, lu punya 10 karyawan gitu misalnya. Karyawan lu masing-masing nge-pitching ke lu. Ini gue lihat yang menarik, yang si nomor 1 ngelihat yang A menarik. Nomor 2 ngelihat yang B menarik. Kayak gitu kan pitching ke lu. Oh, jadi mereka screening, mereka nyari semuanya secara independen. Terus lu yang putusin yang mana kira-kira yang lu mau masuk. Kira-kira kayak gitu ya. Karena jadi ada kayak semacam internal competition juga. Iya, memang ada. Memang ada. Jadi kalau gue kan ya emiten kan banyak yang baru ya. Mungkin kan dengan waktu atau dengan ini gue terbatas ya kan. Tapi kan gue punya experience, gue punya pengalaman, dan mungkin gue punya intuisi. Nah, intuisi itu juga yang mungkin ngebedain. Kayak misalkan nih, dia pitching, kelihatannya bagus. Tapi pas misalkan gue drill lagi, mulai ketahuan jeleknya di mana. Contoh? Emitennya? Atau enggak, ya emiten atau case lah. Case-nya ya? Oke. Jadi contoh misalkan kayak, misalkan kayak ada satu analis gitu ya, dia come up dengan satu emiten gitu kan. Nah, terus dia bilang gini, Pak ini menarik banget, PE-nya murah, PBV-nya murah, terus kemudian ya misalkan dari free float-nya oke, maksudnya nggak terlalu besar banget, dividen oke. Terus udah gitu, gue tanya, ini perusahaan dari tahun berapa ya? Oh ini udah lama Pak, dari tahun 1990-an, berarti kurang lebih udah 30 tahun. Pertanyaan gue simpel, ini perusahaan 30 tahun, tapi kenapa gue cek kan, labanya nggak pernah nyampe 100 M ya? Nangkap gak lo? 30 tahun beroperasi, tapi nggak pernah nyampe 100 M. Omsetnya gede? Omsetnya ya numbuh terus so-so. Cuman bottom line-nya nggak pernah nyampe 100 M. Menurut gua, masih ada pilihan yang lebih baik lah. Padahal semuanya oke loh. Misalkan kayak, BE ratio-nya 6 apa 7 kemarin. Kenapa itu bukan yang sakit dan bisa turn around? 30 tahun, Bro. Ya kan, 30 tahun is more than enough untuk sebuah perusahaan itu bisa naik, ya kan, bisa bertumbuh. Kenapa bukan this time it is different? Sekarang nih, tahun ke-31. Karena begitu, nah itu juga menarik. Karena begitu gue challenge, apa narasi di 2026 ini? Belum kuat. Nah itu jadi kayak nggak ada narasi yang kuat yang gue bisa membaca bahwa kayaknya bakal jadi 100 M. Gitu loh. Jadi kalau gue memang kayak, ya ini mungkin sedikit ininya ya, gue memang suka cari yang at least 100 M lah. Itu kan menunjukkan bahwa ini bukan perusahaan yang ecek-ecek lah gitu kan. Nah kalau misalkan 30 tahun tapi nggak nyampe 100 M, menurut gue itu yang susah lah bertumbuhnya gitu. Kayak apa namanya, BGTG 4-5 tahun lalu masih 2 M, sekarang 200 M, ya kan. Si Archie misalkan 100 M harusnya di 1 T. Nah itu kan maksudnya ada narasinya gitu loh. Nah kalau ini 30 tahun nggak pernah ada spike-nya gitu. Kecuali misalkan dia pernah, di tahun ini dia pernah 100 M. Nah gue kan cari tahu kenapa 100 M. Kenapa sekarang nggak bisa, waktu itu bisa. Nah, ada pembandingnya kan. Lah ini 30 tahun gue liatin datanya flat gitu 100 M. Berarti kan ya emang nggak bertumbuh gitu. Iya. Kayak something like that gitu. Menarik. Sama jadi terus background-nya kebanyakan itu dari analis dari dari mana kebanyakan? Apakah dari sekuritas, dari AM kah, asset management atau dari mana? Gue mix sih. Jadi ada yang memang dari sekuritas, ada yang memang gue didik dari awal. Karena masing-masing itu beda. Kan biasa kalau misalkan dari sekuritas udah punya idealisme sendiri. Ya dia bawa pengalaman tapi agak sulit dibentuk. Sementara kalau yang dari awal, ya mungkin pengalaman yang belum terlalu besar tapi gue masih bisa bentuk. Gitu. Jadi ya gue mix lah. Apakah ini orang-orangnya semuanya setipe gitu? Sabar juga, Enggak juga. tenang juga gitu. Enggak. Gue kira kantor Ivan gitu kan, kalau bisa kita tumpahin air itu kan, ada apa-apa gitu kan. Justru beda. Justru gue nyari yang Sini beda. Pak, saya ambil lapnya gitu kan.
Kirain kayak gitu. Justru beda. Oh, Justru beda-beda. Oh, Justru ada beda. yang kayak kemana? Ada yang dakdikduk berarti dong? Ada. Ada analis yang kayak, wah gimana nih kebakaran. Ada yang sukanya memang growth stock. Ya kan, Oh. jadi emang stok PKD beda, ada yang growth stock gitu loh. Ya gue nggak apa-apa, buat gue kan itu menjadi warna. Gue justru bisa belajar juga deh dari analis gue. Oh ternyata Ada yang Konglo stock. Ada. Ada Konglo stock nggak ada. Nggak masuk. Apa kemudian di pitching reject? Pitching reject. Kenapa nih? Murah pak. Sahamnya sekarang 400. Minggu lalu 1000. Benar juga sih. Udah murah 400 loh. Diskon 60%. Diskon 60% loh. 400 sekarang sisanya. Iya. Gila. Menarik. Oke bro, kalau gitu. Ya, Thank siap. you so much. Ya, Kita nanti siap. intinya udah cukup drawdown-nya ya. Jadi sekarang kita up only. Be careful what you wish for. Pelajaran adalah itu. Thank you so much bro. Thank you.